Izanagi dan Izanami. Ini adalah mitologi yang berdasarkan ajaran Shinto sebagaimana digambarkan di dalam buku Nihon Shoki dan Kojiki tentang asal mula pulau-pulau di Jepang. Cerita ini juga berbagi tentang kehidupan cinta, kesetiaan, dan sebagainya. Zaman dahulu kala dikisahkan bahwa dunia masih dalam keadaan kacau balau sampai akhirnya muncul 3 dewa kuno di Takamagahara atau dataran tinggi surga. Mereka adalah Ame no Minakanushi, Takami Musubi, dan Kami Musubi. Mereka bertiga ada dalam satu kesatuan yang tak terlihat. Lalu mereka pun memisahkan langit dan bumi, juga membangkitkan banyak dewa baru hingga 7 generasi. Sampailah di generasi ke-8 dan terakhir di mana Izanagi, yang berarti dia laki-laki yang mengundang, dan Izanami atau dia perempuan yang mengundang, lahir sebagai dewa-dewi yang bersaudara. Izanagi dan Izanami diberi tugas untuk mengisi langit dan bumi yang kosong, dan dihadiahi senjata tombak berlapis permata yang membuat mereka berdua menjadi dewa-dewi yang sangat sakti. Mereka pun menciptakan Amano Hashidate atau jembatan surga, lalu mulai mengadukan tongkat ke dalam laut untuk membentuk pulau suci Onogoro yang akan mereka tempati. Di sanalah mereka hidup sebagai suami istri. Hiroko, anak yang pertama lahir, tidak sempurna. Tanpa tulang, membuat keduanya melempar sang anak ke laut dengan disimpan di atas kapal. Bagi para nelayan di Jepang, mereka percaya Hiroko bisa membawa keberuntungan. Awa, anak kedua yang terlahir, masih tidak sesuai dengan harapan Izanagi dan Izanami, berakhir sebagai nama pulau pertama di Jepang. Proses kelahiran keturunan dari Izanami dan Izanagi berbeda dengan proses kelahiran anak manusia biasa, karena mereka terlahir melalui ritual. Ternyata keduanya melakukan proses ritual yang salah selama ini, di mana Izanagi yang seharusnya pertama menginisiasi ritual, sedangkan sebelumnya selalu Izanami. Setelah itu, lahirlah dewa-dewi sesuai dengan harapan mereka, dan hal itu membuat mereka semakin bahagia, walau akhirnya tak bertahan lama. Izanami meninggal tak lama setelah melahirkan Kagutsuchi atau dewa api yang membuatnya terluka parah dan tak tertolong. Izanagi berusaha menolong tapi sia-sia saja. Menjadi sangat sedih sampai membunuh Kagutsuchi. Dia pun nekat datang ke dunia bawah atau Yomi, tempat orang-orang mati bersemayam, untuk menjemput Izanami. Sayangnya Izanami telah memakan makanan yang ada di sana, meskipun ingin kembali dengan memohon pada dewa yang ada di Yomi, ingin kembali bersama suaminya. Tapi itu sepertinya butuh waktu. Izanami pun berkata pada suaminya untuk tidak mencarinya, mendekati atau melihatnya sampai waktu tertentu untuk bisa kembali ke dunia bersama. Tapi Izanagi tak sesabar itu menunggu. Dia tetap mencari Izanami dan alangkah terkejut dan ketakutan dia saat melihat sosok istrinya yang sebagian tubuhnya mulai membusuk seperti mayat. Izanagi lari terbirit-birit, membuat Izanami marah dan memerintahkan makhluk-makhluk menakutkan untuk mengejar suaminya sambil bersumpah akan membalas dendam karena sakit hati. Izanagi akhirnya berhasil keluar dari Yomi dengan susah payah, lalu menutup pintu akses Yomi dengan batu yang sangat besar agar makhluk-makhluk itu tak bisa melewati atau membukanya. Setelah kembali ke bumi, Izanagi melakukan ritual pembersihan bekas saat dia berada di Yomi di sungai Woto. Saat dia mengusap mata kiri, Amaterasu atau Dewi Matahari muncul. Saat mengusap mata kanan, Tsukiyomi atau Dewa Bulan muncul. Lalu Susanoo, Dewa Badai muncul saat Izanagi membasuh hidungnya. Lalu yang terakhir, Shinatsuhiko lahir saat sang dewa mengeluarkan nafasnya. Shinatsuhiko ini adalah dewa angin. Kedengaran familiar? Iya. Pengarang Naruto terinspirasi dari nama dewa-dewa ini untuk karyanya yang berhubungan dengan jurus Clan Uchiha. Hal lain yang perlu saya tambahkan yaitu kemiripan antara
kisah Izanagi dan Izanami ini, dan Orpheus and Eurydice yang sebelumnya pernah saya tampilkan di sebuah video yang lain, bahwa ketika istri mereka tiba-tiba meninggal, kedua orang ini mencoba untuk mengambil kembali atau menjemput kembali istri mereka untuk dibawa kembali ke dunia, tapi tidak berhasil. Sepertinya sebagai nilai moralnya adalah orang yang udah meninggal ya sudah, tidak bisa kembali ke dunia orang yang masih hidup. Itu saja. Hi, I'm Noodle Me and welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, share, and comment. And don't forget also to hit the notification button. Thank you.